Kenapa sih kalian memilih menjadi filmmaker? Biar terlihat keren? Atau biar namanya muncul di kredit pertama kali setelah film selesai? Produser maksudnya? Atau sutradara? Emang filmmaker produser atau sutradara doang? Halo semuanya, selamat datang kembali di Siasat Sinema, tempat di mana Studio Antolog berbagi tips dan siasat seputar filmmaker. Kali ini kita akan membahas inspirasi karir film selain sutradara dan produser. Mari sama-sama kita cari tahu bahwa menjadi filmmaker juga memiliki penawaran bentuk kreatif lainnya. Yang pertama, sound designer. Beda dengan sound recordist yang merekam suara di lapangan, sebagai sound designer merupakan seseorang yang mengolah suara yang telah direkam oleh sound recordist dan memadukan dengan elemen-elemen suara lain untuk menciptakan suasana dan emosi lewat audio di film. Tanpa kehadiran sound design, film akan terasa tidak hidup karena nuansa dibentuk tak hanya melalui visual, melainkan juga audio. Maka dari itu, film merupakan medium audio visual. Buat kamu yang dengerin musik ambient atau bengung melihat dan mendengar keramaian kota, mungkin bisa jadi langkah yang tepat bagimu untuk menjadi sound designer. Yang kedua, colorist. Seorang colorist bertugas mengatur warna di setiap adegan. Kehadiran colorist sama seperti sound designer, membuat nuansa atau suasana dalam film agar menjadi hidup. Seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, bahwa setiap warna punya makna yang memperkuat cerita, dapat membantu visi sutradara untuk membawa pesan, perasaan, atau makna tertentu. Menjadi colorist sangatlah menarik jika kamu begitu peka akan warna dan dapat menciptakan mood pada film melalui kreasimu. Yang ketiga, script supervisor. Menjadi script supervisor bertugas memastikan setiap detail cerita dan visual agar tetap konsisten. Dari posisi properti, posisi aktor, hingga ekspresinya, semua harus sama di masing-masing atau setiap adegan. Tergantung adegannya berkelanjutan secara waktu cerita atau tidak. Menjadi script supervisor harus memiliki ketelitian yang begitu tinggi, sangat tepat bagimu yang suka memperhatikan detail-detail kecil. Yang keempat, Foley artist. Dengan menjadi Foley artist, kamu dapat menciptakan detail-detail kecil pada suara di film, seperti langkah kaki, pintu tertutup, atau sespesifik suara mengokang pistol. Kehadiran Foley artist dapat membawa kedalaman pada film dan berusaha make believe pada penonton. Maka dari itu, menjadi Foley artist harus kreatif dalam menciptakan suara realistis yang mendukung adegan tanpa disadari, maupun disadari oleh penonton. Langkah yang tepat bagimu jika kamu adalah orang yang detail dan memiliki pengamatan yang baik pada suara. Yang kelima, art director. Menjadi art director merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas set, kostum, dan keseluruhan tampilan visual film, atau kerap disebut mise en scene. Profesi ini cocok untuk kamu yang memiliki kreativitas dan daya artistik yang tinggi. Atau kalau kamu hobi DIY suatu barang, kamu kayaknya sudah ada jiwa-jiwa menjadi art director. Yang keenam, casting director. Casting director merupakan seseorang yang melakukan pencaharian aktor atau aktris yang tepat dengan kebutuhan pada cerita yang akan difilmkan. Menjadi casting director tidak bisa sembarang pilih pemain, harus memiliki intuisi yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang karakterisasi dan karakter yang dibutuhkan. Dengan intuisi dan daya observasi yang kuat, sebagai casting director, kamu dapat membaca chemistry antar pemain yang tepat. Casting director cocok bagi kamu yang suka melatih daya analisismu. Yang ketujuh, production designer. Menjadi production designer merupakan seseorang yang bertanggung jawab menciptakan dunia visual yang memperkuat suasana dan tema film. Production designer mampu membuat world building pada film secara kuat dan otentik. Dari lokasi, kostum, hingga prop, semua dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan dunia yang penuh imersif pada film. Yang kedelapan, music composer. Sebagai music composer, berperan dalam film sebagai seseorang yang menciptakan musik yang mendukung cerita dan suasana. Dengan kehadiran musik dari sosok music composer, dapat menciptakan suasana yang emosional. Bagi kamu yang tertarik terhadap musik dan film, serta bakat bermain musik, rasanya menjadi music composer bisa menjadi langkah yang tepat. Kira-kira itulah inspirasi karir film selain sutradara dan produser. Dari ke-8 prospek karir yang bisa dipilih, sebetulnya masih banyak prospek karir di film lainnya yang tak kalah jauh menarik. Semakin paham jika ingin menjadi filmmaker, tidak hanya terpusat ke sutradara dan produser semata kan? Pada episode selanjutnya, Siasat Sinema akan membahas tentang menyelami body horror. Sekian untuk Siasat Sinema episode ini. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi untuk episode-episode berikutnya. Jika konten kali ini berguna untukmu, jangan lupa untuk pencet tombol like bila suka dan bagikan ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa!